Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi syami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Ayat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, karena dengannya lah kita memuji, karena dengannya lah kita bertasbih, karena dengannya lah kita berkumpul di sini. Ikhwatul Iman Jemaah Masjid Al-Hidayah yang saya cintai, saya di sini berdiri bukan hanya kebetulan, tapi sudah tentu bismillah. Walaupun hanya sekadar membadali pauzah yang tidak datang. Tapi dengan seiringnya waktu kita sering bertemu sehingga perasaan itu tidak menjadikan ngeh. Maka dengan ini mudah-mudahan di hari dan kesempatan yang baik ini saya memohon kepada Allah agar hati akang di sini terbuka untuk menerima apa yang saya sampaikan. Ikhwatul Iman yang berbahagia, kita hidup di dunia ini tujuannya Allah memberikan sinyal, memberikan penerangan bahwa hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup harus mempunyai tujuan, yaitu seperti ayat yang saya tadi bacakan, yaitu untuk beribadah agar meningkat kualitas ibadah menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Materi yang akan saya tanyakan pada hari ini adalah tentang hadis-hadis tentang zikir, tentang bagaimana berzikir. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan pengarahan. Di dalam surat Al-Anfal ada kalimat wajilat qulubuhum. Di situ ada kalimat wajilat qulubuhum. Ada getaran. Selama ini kita membaca Al-Quran atau berzikir, sholat sekalipun, menyebut nama Allah, kenapa tidak bergetar? Tentunya harus kita koreksi ada apa sebenarnya. Kalau kita memahami, mengerti akan hakikat daripada qalbu agar bisa berzikir, tentunya harus berdasarkan ilmu. Ilmunya tentu datang dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu maknanya berzikir. Salah satu hadisnya mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita semua tahu, umat Islam semua tahu siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim adalah pakar tentang hadis. Sanadnya sampai kepada Rasulullah. Bunyi hadisnya bismillah. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu masalul hayati wal mayyit. Itu bunyi hadis. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Ini perumpamaannya seperti orang yang hidup dengan yang mati. Berarti kalau kita tidak berzikir,
dianggap mayit, orang yang mati. Hadis yang lainnya mengatakan Rasulullah bersabda, banyak orang berlalu lalang beraktivitas. Sesungguhnya mereka itu hanyalah mayit yang berjalan saja, karena mereka tidak mengingat Allah alias berzikir. Maka dengan itu timbul suatu pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana cara berzikir? Selama ini kita menimba ilmu, tapi tidak masuk ke dalam qalbu, sehingga tidak menjadikan ilmu itu bermanfaat, apalagi sampai menggetarkan aras Allah dengan ilmu tersebut. Tentu ada penyebabnya. Penyebabnya tidak lain diri kita sendiri yang tidak memahami hakikat wujud diri kita. Di dalam diri kita ada yang namanya qalbu. Kalau diibaratkan, qalbu ini wadah. Kalau diibaratkan seperti gelas ini, wadahnya tertutup. Dikasih air apapun tidak akan masuk ke dalam gelas ini, karena gelasnya tertutup. Nah, di dalam ilmu yang namanya tutup ini namanya hijab. Tentunya hijab ini tidak datang begitu saja. Ada perantara sababiah diri kita masing-masing. Di antara yang signifikan, yang penyebab tertutupnya itu melalui 3 panca indera. Mungkin selama ini kita tolong ini kemana-mana, atau di sini tiap malam Jumat, seolah-olah bagikan angin berlalu saja, tidak masuk ke ruang qalbunya, sehingga tidak bisa memanfaatkan ilmu yang disampaikan oleh para ustaz. Maka izinkan saya untuk membuka qalbu. Qalbu ini ada di dalam diri setiap manusia. Cuman ada sifatnya. Ada qalbu yang sehat, ada qalbu yang sakit, ada qalbu yang mati. Nah, itu semua ada penyebabnya. Di antaranya penyebabnya melalui sama. Apa itu sama? Sama itu adalah pendengaran. Maka dengan pendengaran itu kita mengetahui dan paham banyak pendengaran yang masuk kepada sama kita yang tidak diperkenankan oleh Allah atau yang mengandung dosa, sehingga itu menutup qalbu kita untuk menerima ilmu. Itu adalah hijabnya. Maka pantas orang banyak tolabul ilmi tapi tidak memahami akan ilmu. Banyak sekali pendengaran kita masuk tiap hari, tiap kita bangun tidur masuk. Tidak disadari itu adalah dosa yang menghijabkan qalbu ke dalam diri masing-masing. Yang kedua adalah basyar. Basyar itu adalah penglihatan. Semua kita punya penglihatan, tapi basyarnya tidak bermain. Kita semua punya uzur. Uzur itu tidak, yaitu telinga. Asal katanya dari azan. Gunanya untuk mendengar. Semua terdengar, tetapi pendengaran ini yang dikatakan samanya tertutup. Bukan tidak mendengar, tapi tidak langsung masuk ke ruang qalbunya. Karena yang didengarkannya justru menjadi hijab-hijab. Begitupun dengan penglihatan. Selama ini kita bangun tidur yang dilihat apa? Apa yang mengandung maslahat atau masalah? Kalau masalah yang kita lihat, tentunya qalbu ini terus terhinggapi dengan hijab. Kalau sama menghijab satu dosa, dalam qalbu itu di dalam kitab syarah dikatakan hijabnya tebalnya seperti tebal bumi dan langit. Begitupun dengan mata yang disebut basar, ini
kalau melihat yang tidak diridhoi oleh Allah, maka itu akan menjadi hijab. Berarti 2 kali lipat tebalnya hijab yang ada di dalam diri kita. Maka pantas kalau kita mengucapkan Allahu Akbar tidak bergetar. Yang ketiga yang menjadi hijab itu adalah lisan, bilisan, ucapan. Setiap manusia pasti berbicara untuk menyampaikan maksud dan tujuan, tetapi tidak memahami apa yang disampaikannya itu menyakitkan orang atau tidak, atau menjadi dosa dan sebagainya, itu pun akan menjadi ranah hijab di dalam dirinya. Maka seyogianya bertafakurlah, bermuhasabah atau berintrospeksi. Inginkah kita menghindari dari semua itu? Atau kalau ada, inginkah kita membuka hijab-hijab itu? Di dalam hadis ini, kehidupan di dunia ini adalah hanya permainan saja. Tujuan hidup bukan di sini, tapi tujuan hidup kita kelak yang menjembatani adalah kematian. Dari situ hidup yang sebenarnya. Maka kalau kolbunya terus tertutup, sedangkan Allah melihat pada kolbunya. Ibatul iman yang berbahagia, mudah-mudahan terbersit di dalam kita ingin membersihkan yang namanya hijab. Kalau sudah bersih, maka seperti halnya gelas ini yang tadinya tertutup, hijabnya terbuka begini, maka ilmu kita akan masuk dan menjadi amalan sehingga disebut amal soleh. Apakah di dalam diri kita menginginkan itu? Tentunya bukan hanya di lisan saja, tapi di dalam relung kolbu ini harus diketurkan, dihurungkan, diinjak. Dengan apa? Yaitu dengan zikrullah. Tentunya zikrullah itu bermacam-macam. Menyebut Allah itu zikir, menyebut subhanallah itu zikir, bahkan membaca Al-Quran pun itu berzikir. Nah, tentunya ada faedah dan fungsinya setiap zikir. Nah, yang bisa menghindari daripada hijab ini tidak ada lain kecuali dengan beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Dan itu pun tidak hanya sekedar hanya istighfar saja, karena orang semua bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, kan bisa begitu. Dia goreng itu paham. Tentunya hadis mengatakan ada makbulnya istighfar itu ada tempat, ada waktu. Itu harus kita perhatikan. Kapan kita beristighfar dan di mana tempatnya, kapan waktunya. Itu yang mesti diperhatikan. Kalimat istighfar yaitu astagfirullah, bukan hanya sekedar astagfirullah, tapi Rasulullah menggambar ada